Ya aja lah. Udah. Alen. Aren. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum Bapak Ibu, dosen Prodi Magister Akuntansi. Mohon kepada Waalaikumsalam. ya, mohon kepada mahasiswa baru nih. Ada juga yang lama-lama saya lihat di mute ya untuk mikrofonnya supaya kondusif suaranya. Terima kasih. Mungkin bisa di-mute dulu, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Waalaikumsalam. teman-teman semuanya ya mahasiswa Magister Akuntansi baik yang baru masuk maupun yang sudah semester 2, 3, 4 untuk mendapatkan sertifikat matrikulasi ya, teman-teman wajib masuk IMS ya web EMS. Nah, nanti teman-teman mesti scan barcode absen masuk Ya, kenapa? untuk masuk web event itu username-nya itu 7 tambah 4, 11. nomor induk mahasiswa teman-teman. Passwordnya itu passwordnya itu tanggal lahir teman-teman semua. Kalau tidak salah seperti itu. Nah, dicoba masuk dulu ya yang sudah registrasi sampai tanggal 1 September 2025 dipastikan bisa absen masuk di web event atau EMS ya Event Management System. Jadi dipastikan teman-teman semua absen masuk menggunakan barcode yang sudah dikirimkan melalui grup besar Maksi Unpam di WA Group ya. Ya mungkin itu saja tambahannya ya buat teman-teman semua. Oke, baik. Izin membuka Bu Kaprodi, Bu Dr. Iin. Kemudian kita tunggu 10 menit lagi ya. Tadi Oh, saya baik. di grup jam 11 karena Oh, kelihatannya baik. Oke. baru 54 orang. Kita Oh tunggu dulu ya, baik. sebentar ya. Oke, siap. Mungkin teman-temannya ada yang sambil dicolek-colek ya, biar masuk ke Zoom yang khusus untuk prodi Magister Akuntansi. Terima kasih.
Muhammadiyah JID. Seperti pengabdian kepada masyarakat. Selamat datang di program Magister Akuntansi Universitas Pamulang, sebuah program yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang unggul, kompeten, dan siap menghadapi tantangan dunia akuntansi modern. Di Magister Akuntansi Universitas Pamulang, kami tidak hanya berfokus pada pembelajaran akademik, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat, seperti pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata komitmen kami untuk memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Kami juga menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai institusi, baik dalam maupun luar negeri. Melalui kemitraan ini, kami berupaya memperkaya materi pembelajaran agar relevan dengan kebutuhan industri, serta mengikuti perkembangan terbaru di dunia akuntansi. Kami berharap program Magister Akuntansi Universitas Pamulang dapat terus menjadi pilihan utama bagi para profesional yang ingin mengembangkan kompetensi mereka, serta menjadi pelopor inovasi dalam dunia pendidikan akuntansi. Bersama kami, mari wujudkan masa depan yang gemilang. Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Universitas Pamulang hadir menjawab amanat undang-undang tersebut melalui pendidikan yang layak dan berkualitas serta terjangkau seluruh lapisan masyarakat. Berdiri di provinsi paling barat Pulau Jawa, Universitas Pamulang yang terletak di kota Tangerang Selatan menjadi perguruan tinggi swasta terbesar di Provinsi Banten. Universitas Pamulang berdiri sejak tahun 2000 oleh Yayasan Primajaya dan akhirnya alih kelola oleh Yayasan Sasmita Jaya
pada tahun 2004 yang dipimpin oleh Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono. Memiliki visi menjadi universitas peringkat Ya, kemudian silakan dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang, rekan-rekan mahasiswa, semua yang berbahagia hari ini, yang terhormat, Bu Dr. Iin Rosini selaku Kapodi, Magister Akuntansi, dan juga para Bapak Ibu dosen sekalian yang sudah menghadiri kegiatan matrikulasi pada hari ini. Baik, izin untuk membuka acara kita pada hari ini. Mungkin sedikit langsung aja ya Bu Dr. Iin. Sekilas sekilas pandang bagaimana magister akuntansi kita tentang profilnya. Kemudian sebenarnya tadi sudah ada tentang jadwal perkuliahan, namun nanti lebih dipatenkan lagi oleh koordinator pendidikan tim kami dan juga seluk-beluk tentang kegiatan yang bisa kita lakukan selama masa perkuliahan di magister akuntansi. Dipersilakan kepada Bu Dokter itu untuk pembukaan. Baik, terima kasih Bu Dr. Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman dari mahasiswa Magister Akuntansi untuk semester GASA 2025-2026. Saya perkenalkan diri dulu, saya saat ini didapuk menjadi Ketua Program Studi Magister Akuntansi. Saya bernama Ibu Iin Rosini. Untuk ruangan saya, teman-teman, saya ada di lantai 3 di gedung B. Ya, lantai 3 ini khusus pasca sarjana. Nanti teman-teman akan kuliah di lantai 3. Di pertama tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa bertemu bertatap wajah dalam kegiatan pagi hari ini. Sebenarnya sangat berharap bisa bertemu langsung dengan teman-teman mahasiswa baru terutama, tetapi apa daya karena kondisi yang kurang kondusif jadi kita alihkan ke online, tapi harapannya tidak mengurangi hikmatnya acara kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari dunia yang
gelap menuju yang terang benderang seperti pada pagi hari ini kita bisa sama-sama bertemu untuk menuntut ilmu di Universitas Pamulang. Teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen, sebelum saya memulai menyampaikan beberapa hal tentang Magister Akuntansi, maka yang ingin saya sampaikan adalah di Magister Akuntansi ada dosen-dosen yang nanti akan berkenalan dengan teman-teman mahasiswa. Di sampul ini ada Bu Dr. Dian yang sebelah kanan, kemudian ada Bu Dr. Lia, kemudian ada Bu Dr. Ani, kemudian ada saya sendiri, dan ada Bu Nopri, kemudian ada Pak Andri, dan nanti ada Pak Sugi yang akan mengisi materi martikulasi pada pagi menjelang siang hari ini. Teman-teman, martikulasi ini dilakukan tujuannya seperti yang tadi disampaikan Pak Rektor, bahwa tidak semua mahasiswa magister akuntansi berlatar belakang akuntansi. Sehingga perlu adanya refreshment atau mengingat kembali karena mungkin bisa saja teman-teman ini lulus kuliahnya sudah dari beberapa tahun yang lalu. Jadi sebelum mulai kuliah, teman-teman di-refresh kembali nih beberapa keilmuan tentang akuntansi dan juga metodologi. Kenapa ada metodologi? Karena kuliah teman-teman ini hanya 2 tahun dan 2 tahun diharapkan segera selesai. Ya, jadi ada komitmen di Magister Akuntansi, teman-teman lulusnya tepat waktu, di mana semester 1 kuliah, semester 2 ada metodologi. Nah, metodologi ini harus menghasilkan yang namanya proposal. Kemudian nanti di semester 3 teman-teman sudah mulai seminar proposal dan sudah mulai mengikuti yang namanya proposal menyusun tesis. Dan di semester 4 teman-teman 1 semester diberi kesempatan untuk bimbingan. Kemudian setelah semester 4 selesai, teman-teman diharapkan sudah mulai masuk ke sidang tesisnya. Jadi cukup 1 semester, teman-teman. Dan insya Allah Bapak Ibu dosen yang luar biasa ini akan membantu teman-teman menuju puncak sidang tesis dan akan dibantu. Nah, yang ingin dibantunya juga harus semangat tentunya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tentunya pertama adalah visi misi dari Magister Akuntansi. Kenapa? Visi misi karena kalau kita masuk ke satu komunitas tentunya teman-teman harus tahu ini komunitas mau arahnya kemana ya. Nah, arah ini bisa ditentukan dari visi misi. Nah, visi misi program Magister Akuntansi ini merupakan turunan visi misi dari Universitas Pamulang dan juga dari Pasca Sarjana di mana naungan kita di Universitas Pamulang. Visinya adalah menjadi program studi akuntansi yang unggul, dijiwai nilai religiositas dan humanisme dalam mencetak praktisi dan akademisi profesional yang berdaya saing global dengan berfokus pada pemanfaatan informasi keuangan dan non-keuangan serta kewirausahaan yang berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Ya, jadi di Unpam ini sangat kental dengan nilai religiusitas dan juga humanis, teman-teman. Ya, religiusitas ini nanti kalau teman-teman kuliah di setiap lantai genap kita ada tempat sholat bagi yang muslim dan yang laki-laki ada masjid. Untuk yang tempat ibadah yang besar itu ada masjid. Kemudian kita juga mencetak praktisi dan akademisi karena setelah lulus dari Magister Akuntansi, teman-teman boleh melanjutkan menjadi praktisi di kantor atau beralih menjadi akademisi di universitas-universitas. Kemudian misinya adalah menyelenggarakan pendidikan akuntansi yang berlandaskan nilai religiusitas dan humanisme untuk menghasilkan lulusan yang berintegritas, profesional, dan berdaya saing global. Ya, kenapa berdaya saing global? Karena nanti teman-teman akan ketemu dengan mata kuliah bahasa Inggris, ya, English business, English business ini. Jadi belajar untuk bagaimana teman-teman bisa berdaya saing global.
mengembangkan penelitian di bidang akuntansi, keuangan, dan kewirausahaan yang inovatif serta relevan dengan kebutuhan dunia usaha, industri, dan masyarakat. Jadi teman-teman nanti pada semester 1 teman-teman akan didorong untuk mulai membuat yang namanya mini riset bersama dengan dosen dan beberapa teman mahasiswa. Mini riset ini berhubungan dengan akuntansi, keuangan atau kewirausahaan, artinya bisa di UMKM. Kemudian harus bersama-sama dengan dosen yang kemudian dipublikasikan pada jurnal-jurnal yang terakreditasi secara nasional. Kemudian yang ketiga, mengimplementasikan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan informasi keuangan dan non-keuangan yang bermanfaat bagi pembangunan berkelanjutan. Jadi teman-teman, di semester 1 juga tugas Anda semua adalah melakukan PKM. Ya, PKM ini pengabdian kepada masyarakat yang bisa dilakukan pada perusahaan atau industri, home industri, atau pada UMKM, atau pada lembaga-lembaga pemerintah. Mangga silahkan. Nanti akan dijelaskan lebih detail mengenai pengabdian masyarakat ini oleh Pak Andri. Yang pasti pengabdian masyarakat ini harus diselesaikan, baik itu pengabdian masyarakatnya maupun publikasi media massa dan publikasi jurnalnya pada semester 1. Jadi teman-teman mahasiswa semester 1 ada 2 tugas. Yang pertama adalah mini riset, nanti akan dijelaskan oleh Bu Dr. Lia. Kemudian pengabdian kepada masyarakat akan dijelaskan oleh Pak Andri. Mungkin bisa Bu Dr. Lia, bisa juga Ibu Ani ya untuk mini riset. Kemudian teman-teman juga diminta berkontribusi kepada masyarakat tidak hanya dalam bentuk penelitian dan PKM, tapi juga dalam bentuk membuat satu penelaahan di media massa. Ya, di media massa ini juga nanti bisa dijelaskan oleh tim, oleh Bapak Ibu dosen, bagaimana cara menulis di media massa, karena tingkatannya sudah berbeda. Jadi ada berapa tugas teman-teman di semester 1? Halo? Belum Ada 2 tugas, Bu. ada 2. Ya, Mbak Mimi sebenarnya tugasnya ada 3. Ini kayak mahasiswa saya nih Ada dulunya. 2, Bu. Iya, Iya. betul. Mbak Mimi ada 3 ya. Jadi ada mini riset, ada PKM, dan ada opini di media massa. Ya, itu semua diselesaikan pada semester 1. Ya, kemudian membangun jejaring dan kerjasama strategi dengan institusi nasional maupun internasional, memperkuat kualitas pendidikan, penelitian, dan kontribusi nyata terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Teman-teman, kemarin kami sudah melakukan lawatan ke 3 negara, yaitu ada Singapura, Malaysia, dan Thailand bersama dengan dosen dan mahasiswa untuk melakukan PKM dan juga benchmark ke beberapa universitas. Nah, insya Allah tahun depan kita akan melakukan program ke luar negeri lagi yang melibatkan mahasiswa. Teman-teman boleh nanti daftar juga. Nanti kita rencanakan mau kemana kita akan melakukan PKM internasional ini dan juga sekalian benchmark ke beberapa universitas sehingga visi misi kita bisa terwujud di mana kita bisa berdaya saing global dan berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, Bu Dian. Nah, untuk profil lulusan teman-teman, kita ada 3 konsentrasi. Di semester 3, konsentrasi ini akan dipilih pada semester 2, di mana ada akuntansi keuangan, ada akuntansi manajemen, dan ada akuntansi sektor publik. Untuk akuntansi keuangan, mata kuliahnya ada dari analisa laporan keuangan, laporan keberlanjutan, akuntansi forensik, kajian standar akuntansi keuangan,
akuntansi keperilakuan, riset akuntansi keuangan, dan pasar modal. Kemudian untuk konsentrasi akuntansi manajemen, ada sistem pengendalian strategik, manajemen biaya strategik, akuntansi lingkungan dan sosial, strategik CSR, enterprise risk management and control, informasi, information system dan kontrol. Sementara untuk konsentrasi akuntansi sektor publik, ada akuntansi keuangan sektor publik, pengauditan sektor publik, akuntansi manajemen dan penilaian kinerja sektor publik, akuntansi nirlaba, e-government, manajemen keuangan sektor publik. Jadi teman-teman mulai dari semester 1 nanti bisa bincang-bincang di kelasnya. Kalau di malam ini hanya ada satu kelas, berarti hanya ada satu konsentrasi yang dipilih. Sementara di Sabtu ada 2 kelas, jadi teman-teman bisa berdiskusi mau mengambil konsentrasi yang mana, apakah akuntansi keuangan atau akuntansi manajemen. Pemilihan konsentrasi ini teman-teman akan berimpact pada tesis yang dibuat oleh teman-teman semua. Jadi apabila teman-teman memilih salah satu dari profil lulusan atau dari salah satu konsentrasi ini, maka tesis teman-teman akan diarahkan oleh dosen metodologi pada konsentrasi yang teman-teman ambil. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk struktur kurikulum dan untuk pembelajaran e-learning akan dijelaskan oleh Bu Nopri dan Bu Dian. Bu Nopri Ya, atau Bu baik. Dian, mangga. Baik, terima kasih Bu Dr. Iin selaku Kaprodi Magister Akuntansi, eh, rekan-rekan dosen dan teman-teman semuanya. Apa kabar? Baik. Kabar luar biasa. Alhamdulillah baik. Luar biasa. Luar biasa, tetap semangat sampai sore. Ya, sekedar informasi teman-teman dari kami bagi bidang pendidikan bahwa untuk penyebaran mata kuliah, jadi kalau teman-teman perhatikan total SKS keseluruhan nanti sampai di semester 4 itu ada 55 SKS, di mana di semester 1 ada 4 mata kuliah. Jadi nanti kalau yang reguler B terbagi menjadi Rabu 2 mata kuliah dan Jumat 2 mata kuliah. Sabtu nanti kuliahnya dari pagi sampai sore full langsung 4 mata kuliah. Ya. Terus nanti semester 2 juga 4 mata kuliah. Di semester 2 nanti teman-teman sudah mulai untuk ada mata kuliah yang namanya metode analisis dan penulisan kasus yaitu METLIT ya. Nah, nanti di sini udah mulai nih ada spill-spill judul untuk tesis. Sehingga nanti harapannya pada saat di semester 3 ada 4 mata kuliah, kita sudah ada yang namanya seminar proposal tesis. Nah, SKS-nya lumayan banyak, ada 6. Jadi harapannya kalau yang namanya tesis-tesis itu semuanya nilainya dapat A. Ya, kalau teman-teman perhatikan grade nilai kita ya standar di pasca itu semua mahasiswa tidak boleh mendapatkan nilai C. Jadi minimal harus di poin B. Jadi minimal nilai semua mata kuliah dan seminar proposal, entrepreneur, tesis dan penulisan artikel semuanya harus di poin B. Jadi poinnya adalah 70 sampai 74 dan A yang paling tertinggi. Jadi nggak ada yang namanya A plus. A minus ada tapi plus nggak ada. Ya, 86 sampai 100. Seminar proposal tesis 6 SKS, jadi kebayang kalau dapat nilai B berbanding dengan nilai A ya, poinnya jauh ya. Terus juga nanti di semester, jadi semester 1, 2, 3 itu lumayan padat teman-teman. Padatnya nanti di semester 3 ya, udah mata kuliahnya juga banyak, teman-teman juga didorong harus wajib proposal tesis. Nah ini artinya nanti di semester 3 ini teman-teman sudah punya yang namanya dosen pembimbing. Sehingga di semester 4 eh, hanya ada tinggal satu mata kuliah saja, itu mata kuliah entrepreneurship dan tesis ya, pembuatan tesis. Eh, jadi pembuatan tesis ini adalah proses bimbingan, lalu nanti tesisnya itu harus dibuat jurnal dan desiminasinya adalah bentuk ujian. Ini adalah kurikulum struktur kurikulum yang berlaku untuk teman-teman di semester 1. Ya, jadi kalau dulu kakak kelasnya itu 45 SK
SKS. Kalau teman-teman sekarang ada 55 SKS karena mulai dari seminar proposal tesis, ada proses tesis, ada tesis yang mesti dipublikasikan, dan ada sidang tesis, itu semuanya ber-SKS dan berpoin. Jadi ini nanti juga di kelas bisa didiskusikan sebagai kontrak perkuliahan dengan Bapak Ibu dosen ya. Acuan-acuan yang diharapkan Bapak Ibu dosen sehingga teman-teman nanti sampai grade nilai yang diharapkan dan lulus gitu ya. Berikutnya, mohon izin Bu Dr. Dian. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ersam ya, bahwa pertemuan kita nanti juga kita akan berikan jadwal untuk teman-teman semua. Jadi pada prinsipnya gini teman-teman, bahwa total pertemuan kita itu ada 21 yang dihabiskan dalam 14 minggu, di mana 7 minggu pertama sebelum UTS dan 7 minggu kedua setelah UTS. Kenapa bisa jadi 21? Nanti di setiap minggu kedua, teman-teman proses belajarnya double ya. Jadi ada tatap muka seperti biasa yang di kelas dan ada daring melalui Mentari yang tadi sudah dijelaskan. Mohon diingat teman-teman, proses daringnya harus diisi sesuai dengan ketentuan. Jadi prosesnya harus ikutin post-testnya dulu, lalu ada tahapan-tahapan yang mesti diikutin, pretestnya dulu ya sampai post-test, nanti ada tahapan-tahapan yang mesti diikutin sampai nanti ada pengisian kuesioner. Kalau nggak diikuti nanti absennya kosong. Karena kami tidak bisa mengubah absen yang ada di daring, absennya langsung terintegrasi ke absen masing-masing dosen. Ya, jadi kejadian kemarin tuh banyak di kakak kelasnya, mereka cuma isi e-learning aja, tapi tanpa mengikuti tahap supaya mendapatkan poin absen. Dan perlu ingat juga syarat untuk kelulusan setiap mahasiswa itu adalah absennya mesti 75%. Jadi nanti dihitung total pertemuan setiap mata kuliah itu adalah 75%, 100%. Nah, syarat kelulusannya adalah 75% dari 21 pertemuan tersebut ya. Kalau misalkan nanti kurang, mohon maaf sekali. Jadi biasanya nih ada tugas tambahan enggak dan segala macam. Tidak bisa karena absen itu sudah terintegrasi melalui sistem. Ya, semua by system. Jadi akan sulit untuk diotak-atik dan sebagainya. Nanti kami akan juga berikan apa namanya jadwalnya. Dan kalau dilihat dari pertemuannya, khusus untuk yang reguler Sabtu, ya. Jadi kalau nanti kalian tadi teman-teman dengar dari kakak-kakak sebelumnya, oh kalau di Pasca itu mulai kuliahnya jam 9. Khusus semester ini kami sudah ada pembaharuan, ya, bahwa jam pertama untuk kuliah pertama itu adalah di 7.40. Ya, teman-teman, di 7.40. Jadi kalau nanti kuliah, kita mulai di 7.40, 9.20, berikutnya nanti selesai di jam keempat itu di 15.30. Istirahatnya di mana? Nanti tinggal disesuaikan dengan dosen masing-masing antara yang di jam ketiga, 11 sampai di 13.50. Istirahatnya cukup 60 menit saja. Tinggal diatur isomanya. Nanti boleh spill-spill mentarinya dilihat-lihat sebelum nanti kita pertemuan di tanggal minggu depan di tanggal 10 ya teman-teman. Kalau ada kendala terkait dengan mentari dan segalanya nanti bisa komunikasi dengan kami di grup Maksi Unpam. Itu saja Ibu Dokter Dian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Bu Dr. Nofri, terima kasih Bapak. Teman-teman mahasiswa, ini adalah Ibu Dr. Nofri, nanti salah satu dosen yang akan mendampingi teman-teman selama perkuliahan dari semester 1 sampai semester 4. Bisa jadi ini beliau nanti akan menjadi pembimbing Anda atau akan menjadi penguji Anda, ya. Oke, selanjutnya bicara soal suasana akademik, ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Holiawati atau Ibu Dr. Lia. Pada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, teman-teman, apa kabarnya? Saya mau Kabar tanya baik. dulu. Alhamdulillah Baik, baik. Alhamdulillah baik, Bu. Bu. Biasa. Baik, Bu. Semangat luar biasa. Bunda, apa kabar Bunda? Masya Allah, luar biasa. Ini banyak
mahasiswa-mahasiswa S1 dulu ya, lalu ada beberapa juga yang sudah semester 1 atau 2, atau semester 3 bahkan, atau semester 4 di Maksi ya. Oke teman-teman, kalau tadi ngomongin tentang tugas gitu ya, saya mau nyeritain yang ringan-ringan saja ke teman-teman. Yang pertama, di Unpam itu ada yang namanya bimbingan dan konseling. Jadi nggak usah khawatir teman-teman ketika teman-teman menemukan suatu permasalahan yang terkait dengan akademik, pribadi kadang-kadang gitu ya, ataupun sosial, kita bisa ngobrol teman-teman. Nanti kita akan bagikan pembimbingnya siapa saja per kelas gitu ya. Ada kartu bimbingannya, ya itu bisa dipergunakan oleh teman-teman. Konselingnya bisa berupa konseling individu sendiri-sendiri atau berkelompok gitu ya. Tujuannya ini untuk apa sih? Pertama, membantu mahasiswa menyesuaikan diri, bisa jadi mengembangkan potensi atau tadi mengatasi masalah-masalah yang teman-teman hadapin. Lalu yang kedua ada minat bakat. Nah, teman-teman di Unpam ini kita memperhatikan ternyata banyak banget mahasiswa yang punya minat bakat selain potensi bidang akademiknya. Jadi ada seni, olahraga, misalnya gitu ya, ada kewirausahaan. Nah, itu kita akan menyalurkan hobinya teman-teman itu. Ya, kita ada eh, kalau misalnya potensi di akademik itu kita akan mengikuti lomba-lomba, ya, kolpol paper gitu ya. Olahraga kita juga di Unpam itu ada, ya, ada eh, lomba olahraganya atau yang lain-lainnya, atau kewirausahaan juga ada karena semester lalu ya teman-teman Maksi ini ada yang mendapatkan juara tentang apa tuh, bisnis apa Bu Napri kemarin tuh yang Pak Mas Wito, proposal bisnis ya. Ada yang proposal bisnis, ada yang akademiknya banyak banget itu dipaparkan tadi di eh, slide-nya. Selanjutnya ada pembinaan soft skill. Nah, kita biasanya dalam satu semester itu ada beberapa webinar yang dilakukan oleh Hima ini terkait dengan soft skill. Misalnya ngomongin tentang public speaking, kepemimpinan, manajemen waktu, dan lain-lainnya. Lalu kita juga ada layanan tentang beasiswa dan kesehatan. Teman-teman di Unpam itu ada dokternya, ada kliniknya, ya, ada kliniknya. Jadi teman-teman kalau misalnya ya agak pusing-pusing dikit gitu ya itu kita ada dokter yang melayani. Silahkan gunakan fasilitas itu. Nah untuk beasiswa biasanya kalau untuk magister beasiswanya itu bekerja sama dengan kantornya atau perusahaannya tempat teman-teman bekerja, nanti kita akan bantu ya. Lanjut, kita juga ada eh, gathering. Gathering ini biasanya dilakukan dalam 1 tahun 1 kali gitu ya. Tujuannya apa? Untuk mempererat keakraban, membangun jejaring, meningkatkan rasa kebersamaan antara mahasiswa dan dosen. Ya, lanjut kita juga punya hima teman-teman, ada himpunan mahasiswa. Nanti ini gantian. Ya, misalnya semester 1 tahun kemarin itu adalah mahasiswa yang sekarang ini menjadi semester 4 ya malam. Nah, nanti yang tahun ini kita akan adakan lagi penugasan lagi kepada kelas yang mana nih? Atau misalnya kelas Sabtu atau kelas malam lagi gitu. Nanti itu kita akan membuat surat tugas kepada kelas itu untuk berkontribusi menjadi organisasi Hima. Selanjutnya kita juga ada organisasi alumni. Nah, ini wadah silaturahmi dengan jejaring lulusan si magister akuntansi. Tujuannya apa? Ini pastinya untuk memperkuat hubungan antar alumni. Biasanya membantu pengembangan karir, mendukung alma maternya. Nah, ini ada kontribusi-kontribusi yang alumni berikan kepada prodi gitu ya. Selanjutnya ada pembelajaran alumni. Ini pembelajaran alumni ini apa sih? Alumni memberikan ya keilmuannya, memberikan keilmuannya karena para alumni di Magister Akuntansi ini keren-keren. Saya yakin teman-teman juga keren-keren banget. Nah, itu bisa memberikan keilmuannya kepada adik-adik kelasnya. Nanti bisa juga teman-teman setelah lulus juga begitu ya, memberikan keilmuan kepada adik-adik kelasnya. Itu suasana akademik, Bu Dian.
Bu Iin? Baik, Baik, terima terima kasih Bu kasih Lia. Bu Dr. Lia. Terima kasih Bunda. Selanjutnya PKM nih ya. PKM ini yang tadi itu udah menjadi tugas teman-teman semua. Silahkan dijelaskan Pak Andri. Baik, terima kasih Bu Kaprodi, Bu Dokter Iin. Izin Pak Ibu Andri Bapak. suaranya terlalu kecil. Oke, tes Bu. Sudah besar Bu? Sudah lebih Sudah ya? baik. Oke. Terima kasih Bu Dokter Iin, Bu Kaprodi atas waktunya dan juga izin Bapak Ibu dosen semuanya dan teman-teman mahasiswa Maksi semua. Perkenalkan nama saya Andri Sugeng, SMAK, di mana di sini saya bertugas dan bertanggung jawab sebagai koordinator PKM baik dosen maupun mahasiswa di program studi Magister Akuntansi, di mana yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kaprodi, ini merupakan salah satu kewajiban ya buat teman-teman di semester 1, ya kewajiban atau tugas yang perlu dilaksanakan, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Ya. Nah, dalam pengabdian kepada masyarakat ini ada 3 tahapan, di mana tahapan yang pertama itu ada pengajuan proposal PKM, kemudian ada pelaksanaan PKM, dan terakhir pelaporan PKM. Nah, di sini kita atau kami sudah buat timelinenya ya, teman-teman mahasiswa. Ada tanggal pengajuan itu, batas waktu akhirnya sampai tanggal berapa, pelaksanaan sampai tanggal berapa, dan juga pelaporan dan luaran. Nah, itu juga ada batas akhirnya sampai tanggal dan bulan berapa. Nah, untuk pengajuan proposal PKM, tentunya yang pertama teman-teman mengajukan proposal PKM di mana harus terbentuk dulu kelompoknya. Kelompok PKM itu terdiri dari 5 mahasiswa maksimal ya, 5 mahasiswa dan 2 dosen pendamping. Maksimal 2 dosen pendamping, boleh 1 dosen pendamping. Nah, itu nanti tentunya teman-teman harus minta kesediaan dari dosen pendampingnya dulu, bersedia atau tidak. Nah, kemudian judul, mengajukan judulnya apa dan dibuat proposalnya. Nah, untuk eh, contoh-contoh dokumen atau template-nya, teman-teman bisa lihat di WA group eh, Maksi Unpam. Ya, di sana ada deskripsi. Teman-teman coba buka, di sana ada template, ada link drive. Nah, di sana ada template proposal dan laporan PKM dan sebagainya. Di sana ada contoh-contohnya. Kemudian untuk nomor-nomor surat, teman-teman bisa menghubungi admin kita, Mas Guntur, ya di bagian administrasi. Nanti untuk nomor surat izin, surat tugas, surat kontrak, dan sebagainya, bisa minta nomor-nomornya ke beliau. Nah, untuk nomor kerjasama, ya IA dan MOA, teman-teman bisa masuk ke web Siskerma. Masing-masing mahasiswa itu bisa masuk menggunakan username nomor induk mahasiswa, sama dengan masuk ke MyUnpam, teman-teman. Nah, setelah itu semua dilakukan, tentunya harus ditandatangani atau disetujui oleh ketua program studi. Ya, setelah nanti diajukan semua proposalnya itu melalui saya dan sudah oke, dan teman-teman bisa minta tanda tangan langsung ke Kaprodi. Kemudian tahapan yang kedua yaitu ada pelaksanaan PKM. Nah, pelaksanaan PKM tentunya harus ada tempatnya. Tempatnya di mana, kemudian tanggal berapa, dan juga harus ada masyarakatnya. Nah, institusinya apakah UMKM atau masyarakat biasa ataupun mungkin eh, apa namanya institusi yang bisa diajak kerjasama. Nah, kegiatan PKM bisa dalam bentuk pelatihan, penyuluhan dan sebagainya. Nah, dan di dalam pelaksanaan PKM ini, teman-teman harus membawa yang namanya surat-surat yang dibutuhkan untuk ditandatangani oleh pihak yang bertanggung jawab atau pihak di sana yang bisa menandatanganinya.
Kemudian setelah pelaksanaan PKM terlaksana, tentunya teman-teman harus membuat pelaporannya. Ya, pelaporan PKM atau laporan akhirnya, dan juga harus ada luarannya atau publikasinya. Publikasinya dalam bentuk eh, jurnal, kemudian berita di media massa, maupun dalam bentuk dokumentasi di YouTube ya yang dimasukkan ke dalam YouTube teman-teman. Nah, mungkin itu saja sekilas ya. Nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut. Misalkan ada pertanyaan yang lebih spesifik mengenai teknisnya bagaimana, atau bisa teman-teman bisa tanyakan kepada dosen-dosen kami yang ada di program studi Maksi. Ya, mungkin itu saja Buka Prodi mengenai gambaran umum pengabdian kepada masyarakat terhadap teman-teman mahasiswa Prodi Magister Akuntansi. Dari saya cukup sekian, Buka Prodi. Baik, Pak Andri, terima kasih. Selanjutnya, mengenai ini mengenai mini riset yang akan dijelaskan oleh Ibu Dr. Ani. Silahkan, Bu. Bu Ani. Terima kasih Bu Dr. Iin, Ibu Kaprodi, atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya masih semangat ya, meskipun ini sudah agak siang. Jadi untuk mini riset ini saya akan paparkan sekilas, kemudian nanti insya Allah akan ditambahkan oleh Ibu Dr. Holyawati atau Ibu Lia sebagai pakarnya. Jadi intinya alur proses secara umum ya. Pertama untuk mini riset itu eh, rekan-rekan mahasiswa baru itu harus membuat kelompok. Jadi kalau untuk khusus untuk mini riset itu berkelompok dan kelompoknya maksimal adalah 4 mahasiswa. Di mana untuk mahasiswa ini harus melibatkan dosen karena nanti akan ada dosen pembimbingnya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman sudah membuat sendiri, kemudian publikasi sendiri, tapi ternyata nggak diakui. Jadi pertama harus membuat kelompok, kemudian ditentukan judulnya. Nah, karena ada melibatkan dosen pembimbing, maka tentu judul ini harus disetujui oleh beliau, ya. Jadi nanti kelompoknya akan minta persetujuan gitu kan. Dan di dalam kelompok nanti ada ketua pengusulnya. Nah, setelah disetujui judul tersebut, maka kelompok tersebut akan membuat artikel. Nah, nanti selama membuat artikel itu tidak sendirian, jadi boleh melakukan bimbingan gitu kan dengan dosen pembimbingnya berapa kali. Nah, itu tergantung dari apakah sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai tentunya sudah boleh dipublikasi setelah disetujui. Jadi eh, teman-teman tidak boleh langsung publikasi sendiri, apalagi tidak melibatkan dosennya. Mungkin namanya mahasiswa saja, nah itu tidak boleh. Jadi setelah ada persetujuan dari dosen pembimbing, jadi nanti akan ada format persetujuan di mana ketua pengusul akan tanda tangan, dosen pembimbing juga harus menyetujui, tanda tangan juga, dan Ibu Kaprodi juga akan menyetujui, jadi tanda tangan juga. Setelah itu baru boleh publish atau dipublikasikan. Jadi selama belum ada persetujuan itu tidak boleh mempublikasikan sendiri. Ya, kemudian setelah publikasi pun pada saat membuat datanya di OJS atau kita submit ke artikelnya ke jurnal, itu nama dosennya juga dicantumkan. Jika nama dosen tidak dicantumkan, nanti teman-teman harus membuat ulang. Ya, jadi itu mini risetnya dianggap tidak sah sehingga harus membuat ulang. Nah, daripada harus bekerja 2 kali, lebih baik diperhatikan apa-apa saja yang harus dilakukan sehingga tidak terjadi kesalahan. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa kalau sudah publikasi, nah itu eh, linknya, link publikasi dari artikel atau dari jurnal tersebut di copy ke eh, link yang nanti akan kami berikan. Jadi ada tempat G Drive untuk mengumpulkan hasil karya teman-teman semua. Kemudian
Sebenarnya selain mini riset itu ada satu lagi yaitu publikasi di media massa. Nah, bedanya adalah kalau untuk yang media massa ini tidak perlu berkelompok tapi perorangan. Nah, untuk lebih lanjutnya ada detail yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua. Nah, itu akan dijelaskan oleh Ibu Dr. Holiawati atau Bu Lia. Mangga Bu Lia, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Ani. Rasanya sih sudah jelas ya teman-teman tadi tentang mini riset itu nanti lebih dalamnya pada saat saya di Medlit aja Bu Ani untuk membahas tentang judul-judul mini riset atau nanti saya kasih contoh deh mini risetnya teman-teman. Sebenarnya tujuan mini riset ini teman-teman adalah untuk memanaskan ya mesinnya penelitiannya teman-teman. Karena bisa jadi di antara teman-teman ini ada yang sudah tidak meneliti lagi gitu ya. Misalnya lulus S1-nya itu udah zaman kapan tahu gitu ya. Karena di beberapa semester ini ada beberapa mahasiswa yang udah seusia saya gitu. Saya aja lulus S1 itu tahun 99. Ya, baru meneliti lagi sekarang. Nah, sebelum masuk ke tesis, maka untuk menyalakan tadi ya mesin penelitiannya gitu ya, itu kita Dulu diawali ya. dengan adanya mini riset. Nah, nggak usah khawatir teman-teman. Mini riset ini nggak harus yang berat-berat banget ya. Mini riset itu hal tetap mengenai akuntansi, tapi masih yang lucu-lucu aja. Nggak begitu yang seperti tesis gitu ya, enggak. Atau mungkin seperti skripsi itu enggak ya. Nanti kita akan detilkan lagi. Dan mini riset ini dibagi-bagi teman-teman. Satu dosen, satu judul itu ada 4 mahasiswa. Berarti kan tugasnya bisa kita bagi-bagi. Misalnya kolek data kita bisa bareng-bareng gitu ya. Misalnya datanya itu berdasarkan kuesioner misal gitu ya. Atau misalnya menggunakan data sekunder gitu. Itu bisa bareng-bareng. Jadi nggak berat. Yang kita inginkan dari mini riset ini adalah teman-teman sudah terbiasa lagi meneliti, ya, nyambungin lagi nih, ya penelitian yang zaman dahulu gitu ya, disambungkan lagi dengan sekarang, versi yang sekarang itu seperti apa sih? Kekinian judul-judulnya yang saat ini tuh apa sih? Itu seperti itu sih. Pada intinya adalah mini riset itu harus dijalankan oleh teman-teman dimulai dari semester 1. Nanti pada saat kita matrikulasi medlit akan saya detilkan. Itu aja Bu Iin, Bu Ani. Baik, terima kasih Bu Dr. Lia. Ada lagi Bu Dian? Baik ya, jadi teman-teman semua sebelum kita mulai martikulasi, ini sudah 11.40. Yang pasti tadi sudah disampaikan visi misi dari program studi, kemudian disampaikan juga apa-apa yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua, dan yang pasti di Magister Akuntansi memiliki komitmen teman-teman lulus tepat waktu, 2 semester masuk ke Medlit, semester 2 masuk ke Medlit, semester 3 sudah mulai proposal, dan semester 4 sudah mulai bimbingan. Dan diharapkan teman-teman punya target yang sama dengan saya. Di semester 4, teman-teman sudah mulai mengumpulkan tesis untuk sidang. Jadi setelah UAS, teman-teman langsung kita agendakan untuk menghadapi sidang tesis ya. Jadi ini kuliah paling cepat ya memang di magister gitu ya. Kemudian mungkin ada yang mau ditanyakan atau dari Bapak Ibu dosen cukup? Ada yang mau disampaikan lagi? Teman-teman mahasiswa, adakah yang bertanya? Kalau tidak, nanti bisa dibahas ketika melakukan ketika materi yang pertama akan disampaikan oleh Bu Dian, silakan. Mohon maaf Bu Dian, lupa saya kalau ada MC-nya. Saya kembalikan ke Bu Dian. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mengikuti martikulasi dan selamat datang di Magister Akuntansi Universitas Pamulang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik,
Terima kasih pada Bu Kaprodi, Bu Dokter Iin, dan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan introduction-nya mengenai Magister Akuntansi. Mungkin sesi tanya jawabnya kita simpen dulu ya, karena sudah pada nggak sabar dengerin materi dari Bapak Ibu dosen sepertinya. Oke, baik tanpa berlama lagi, untuk sesi introduction kita akhiri. Kita berpindah ke sesi pemaparan materi per topik gitu ya. Terima kasih semua. Sampai bertemu, nggak bertemu ya, sampai bertemu nanti di kelas gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berlanjut ke Bu Dr. Holiawati. Dipersilahkan kepada Bu Dr. Lia. Oke, Pak Andri boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam saya warahmatullahi memberikan wabarakatuh, Bunda. materi, tapi kita ini aja ya, nggak usah terlalu terlalu apa ya, pusing gitu. Hanya pemaparan saja, nanti secara detailnya pelaksanaan dan segala macamnya itu kita bisa ngobrol lagi di kelas. Yang lain Biasanya itu. ngomongnya cakep Nah, kan ya? sekarang ingatan yang dulu 16. Iya, Bu. Kenapa Iya, memang sekarang kita ganti. eh, dikit, yang biasanya dikitan kelas cakep aku kita kayaknya. ngomongnya nice gitu ya. Oke teman-teman? Nice. Oke. Berangkat kuliah membawa buku. Ini yang dari Bang Iwan. Ya, ada yang Tadi aku baca aja tuh tadi yang di musik klasiknya iya, Nice. bisa di-mute Mbak teman-teman. Selfie itu Mbak Selfie di mute Bisa dulu. di-mute. Ya, oke. Jadi kita Nice, ulangi lagi ya. Berangkat kuliah membawa buku. nice, Nice. Ya, jangan lupa semangat di hati. nice, Matrikulasi langkah pertamamu nice, menuju magister penuh prestasi. nice. Satu lagi deh, ya satu lagi. Ini kalau di kelas biasanya interaktif banget, ya. Jadi jangan sampai ada yang ngantuk. Kita punya waktu 1 jam, tapi rasanya karena ini akan eh, sampainya ke jam 12 lebih, dan saya melihat otak-otaknya sudah agak-agak ngebul gitu ya. Maka saya tidak mungkin 1 jam, nanti saya agak kurangin sedikit. Oke, satu lagi. Hitung laba, jangan sampai salah. This Nice. Matrikulasi jadi bekal awal kuliah Nice. agar studi magister makin harmonis. Nice, Bunda. Oke, teman-teman. Alhamdulillah alamin, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan keberkahan, kesehatan, keselamatan ya kepada kita semuanya. Indonesia tidak baik-baik saja, tapi mudah-mudahan kita semua baik-baik saja. Teman-teman, dan mudah-mudahan Indonesia segera bangkit ya, tidak ada lagi huru-hara yang menyeramkan seperti kemarin-kemarin. Teman-teman semuanya, ada materi yang akan saya sampaikan, tapi tadi tidak perlu khawatir teman-teman, materi kita yang lucu-lucu saja. Nginget-inget lagi apa yang dimaksud dengan metodologi penelitian. Kita ada tambahin nih. Jadi mata kuliah itu metodologi penelitian dan kasus ya. Pak Andri boleh lanjut? Oke. Ya, yang pertama adalah cara mudah menulis tesis. Emang mudah Bu menulis tesis? Enggak juga gitu. Tapi dari semua pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa baik dari S1, S2, S3, caranya gimana sih agar cepat lulus katanya, atau gimana sih caranya agar lebih cepat selesai tesisnya gitu. Jawabannya ke siapapun deh, ke profesor. Saya waktu itu melihat mahasiswa nanya ke Pak
Anies Baswedan gitu ya, ataupun ke siapapun itu. Jawabannya adalah dikerjakan. Nggak ada lagi gitu ya. Dan teman-teman, di semester kemarin ya, saya punya target mahasiswa kita itu 80%-nya adalah lulus tepat waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Lulus tepat waktunya 80%. Insya Allah yang belum lulus itu di bulan Oktober ini ya, dimasuk ke semester 5 itu akan ada sidang juga. Jadi mereka semester limanya itu nggak semester 5 tua, tapi semester 5 mudaan. Masih di bulan September ataupun di bulan Oktober. Kuncinya apa sih gitu ya, supaya nulis tesisnya itu tidak menjadi sulit. Oke, yang pertama niat dulu, ya niatnya terlaksana. Jadi harus ada diniatkan dulu mau menulis tesis, ya. Dengan niat yang kuat, maka ini akan mendorong konsistensi, disiplin, dan ketekunan. Karena nggak ada lagi teman-teman, ya masalah selesai tesis itu bukan hanya pintar atau mohon maaf kurang pintar atau mungkin kemarin yang diomongin sama sama apa DPR itu lalalala gitu ya. Bukan itu yang dimaksud. Tapi orangnya rajin atau enggak rajinnya gitu ya. Rajin atau enggak rajinnya. Belum tentu orang yang pintar IPK-nya 4 lulus tepat waktu. Kalau kalau memang tidak mengerjakan atau memang tidak rajin tadi gitu. Itu ya. Jadi ada niat ya, dan niatnya itu harus diimplementasikan. Yang kedua, memahami bidang yang diteliti. Nah, kita ruang lingkupnya kan tentang akuntansi ya. Di magister akuntansi itu ya ada beberapa bidang. Tadi ada bidang akuntansi keuangan, ya, ada akuntansi manajemen gitu kan ya. Nah, nanti teman-teman kan tadi udah disampaikan Bu Iin bisa pilih di akuntansi keuangan atau akuntansi manajemen atau akuntansi sektor publik gitu ya. Nah, apa sih akuntansi keuangan? Oh, berarti kalau akuntansi keuangan itu ini akan memberi perhatian tentang tata kelola dan pengungkapan. Sementara misalnya akuntansi manajemen ini memberi ruang lingkup yang lebih luas berkenaan tentang teori pengukuran kinerja, pengambilan keputusan, atau perbaikan kinerja. Atau misalnya yang sektor publik ini tentang transparansi pemerintahan dan yang lain-lainnya. Jadi itu harus teman-teman pahami terlebih dahulu ya bidang yang akan ditelitinya oleh teman-teman itu. Oke, selanjutnya memahami metode penelitian yang digunakan. Nah, ada penelitian yang menggunakan kuantitatif atau kualitatif atau mix method. Itu macam-macam kan ya metode-metodenya. Nah, berarti teman-teman cenderungnya kemana nih? Kalau kuantitatif, ya pelajari kuantitatifnya dari ujung sampai ujungnya. Kuantitatif itu apa? Kalau kualitatif sama juga mempelajari atau mix method. Ya, biasanya sih anak-anak S2 ini hanya satu metode gitu ya. Ada kuantitatif saja atau kualitatif. Kalau mau mencoba di mix gitu ya kayak kayak S3 ya nggak ada masalah juga asal teman-teman tadi paham terhadap metode yang digunakan gitu. Nanti ini akan belajar di kelas lebih dalam lagi teman-teman ya. Oke, terus selanjutnya memahami buku panduan penelitian. Nah, di kampus gitu ya, di Unpam, di Magister Akuntansi punya panduan buku pedoman penulisan tesis. Jadi teman-teman, nah dari mulai besok gitu ya, udah langsung teman-teman download gitu ya, download dulu nih ya pedoman penulisan tesisnya karena antara S1 sama S2 ada perbedaan. Meskipun ya nggak jomplang-jomplang banget sih perbedaannya. Tapi tetap aja itu kan ada perbedaan. Karena kita harus mengikuti gaya selingkungnya gitu ya. Di Unpamnya, di Unpam, di Magister Akuntansi ini pedomannya seperti apa sih gitu. Bisa jadi teman-teman itu adalah lulusan-lulusan bukan yang dari S1 Unpam. Ada dari beberapa universitas yang lain. Nah, saya mau nanya dong. Coba saya mau ngeliat teman-teman dari universitas yang selain Unpam, siapakah?
Coba ada nggak? Saya Bu. Ya, Saya, Bu. Ya, Bu. dari mana, Mak? Mbak? Saya dari Universitas Pajajaran. Oh, Oke, mantap. Jurusannya apa, Mbak? Ciledug? Enggak. Teknologi Industri Pertanian. Beda Oh, dengan oh. iya, dengan akuntansi. Nanti kita ngobrol lebih dalam lagi ya. Nah, itu kan boleh. rasanya Universitas Pajajaran dengan Unpam atau Magister Akuntansi Unpam akan berbeda, berbeda. Ada lagi dari selain dari Unpam? Saya, Bu. Ya, Bu, saya. Mm. Iya. Boleh ketik Oke dong Bu. di ininya dong, di chat ya. Coba. Oke, Bu. Ayo, dari mana aja, universitas mana aja, biar nggak ngantuk nih. Biasanya kan kalau udah materi pasti ngantuk. Nah, oke. Ya, ketik dari mana? Oh, IPB, biologi. Ah, nggak apa-apa Mbak. Kemarin kita itu ada teman-teman dari biologi yang kerjaannya itu adalah menjadi audit di perusahaan apa? Sawit. Wah, pembangunan Pancabudi Medan. Wah, ITB Ahmad Dahlan. Setikes jurusan farmasi. Luar biasa dari farmasi. Ya, nggak apa-apa Mbak. Pokoknya ilmu akuntansi itu nggak bakal nyesel. Lalu YKPN Yogyakarta. Wow, ya saya punya teman baik tuh di sana tuh. UHAMKA, Perbankan Syariah. Sementara ini pembangunan Pancabudi Medan. Terus TIE Bisnis. UIN Banten. Mula Warman Samarinda. Hai. Muhammad Yahya, Mas Muhammad atau Pak Muhammad Yahya, saya pernah ke Unmul di Samarinda. Gunadarma, ini saya juga pernah berhubungan baik nih ke Gunadarma itu. Ini Wisnu Arda Malang, wah Malang. Oh, Negeri Jakarta, wah UT Serang Akuntansi ya. Berarti ini banyak ya yang selain dari Unpam. Nah, berarti kan pasti teman-teman itu punya gaya selingkuhnya masing-masing. Terima kasih nih Universitas Primagama Serang, Setia Hidayatullah. Nanti Primagama Serang, wow. Jerry dari, wah banyak nih. Terima kasih teman-teman sudah memilih Magister Akuntansi Unpam. Oke, baik. Lanjut. Kita ke setelah memahami buku panduan, ini nih, harus melakukan komunikasi yang baik dengan pembimbing. Wah, ya. Percayalah teman-teman, menurut menurut testimoni dari para alumni bahwa dosen magister akuntansi itu sangat-sangat membantu teman-teman. Jadi berkomunikasi baiklah dengan para pembimbing. Ya, dengan para pembimbing. Gimana komunikasinya? Udah jelas ya. Komunikasinya yang baik, pasti sopan, teratur, waktunya jelas gitu ya. Teman-teman rasanya udah usia-usia segini tuh memahami lah meskipun Gen Z ya seperti itu, tapi eh, insya Allah teman-teman yang ada di Magister Akuntansi ini punya sopan santun yang baik. Ini penting banget teman-teman ya. Hubungan emosional, komunikasi yang baik dengan pembimbing itu ini sangat menentukan. Ya, insya Allah dosen-dosen kita akan membantu teman-teman untuk menyelesaikan tesisnya karena terbukti kemarin 80%-nya kita tepat waktu, benar-benar tepat waktu bisa 80%. Ada yang satu kelas itu tersisa satu, ada yang satu kelas itu tersisanya 5 gitu. Jadi luar biasa banget dari 25 orang. Oke, lalu memiliki keterampilan komunikasi online, udah pasti ya sekarang ini. Insya Allah kalau yang kayak gini-gini sih. Tapi saya tuh agak agak ini juga agak lucu juga gitu. Semalam saya bimbingannya melalui Zoom. Tapi ternyata kakak kelas Anda ini ada yang nggak ngerti. Ibu sharingnya gimana ya? Nah ini berarti harus belajar. Akhirnya saya sampaikan, Mas nanti besok-besok sebelum Zoom sama saya kamu harus belajar ya gitu. Makanya saya kenapa mencantumkan ini di awal di awal materi yang susah-susah dulu. Ini yang mudah-mudah ini dulu deh. Ya punya kemampuan untuk berkomunikasi via online ya. Oke. Lanjut. Sinyal kuat udah pasti. Ini penting banget kenapa? Ya. Kenapa? Karena sekarang ini kita tidak bisa tidak tergantung ke sinyal ya. Oke.
Lanjut, Pak Andri. Oke. Nah, kita mulai, teman-teman. Ya, kita mulai dari jenis-jenis penelitian. Ya ampun, Bu, banyak. Ada berdasarkan tempat, ada berdasarkan waktu, ada berdasarkan bidangnya, ada berdasarkan tingkat eksplanasinya, ada berdasarkan fungsi, dan ada berdasarkan metode. Mari kita bahas sedikit-sedikit. Saya nggak mungkin apa eh, satu semua PPT ini saya bongkar habis gitu ya. Nanti kita lanjutkan di kelas. Saya memang kita hari ini tidak selesai. Oke, yang pertama kita ngomongin tentang tempat gitu ya. Jenis penelitian berdasarkan tempat. Penelitian berdasarkan tempat ini ada yang berdasarkan penelitian lapangan. Nah, ini biasanya penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh data primer. Ya, kalau teman-teman misalnya pernah lagi jalan ke mall, ada orang yang nanya, Pak, Bu, boleh nggak saya menanyakan gitu ya. Nanti ada souvenir dari kami, ya itu ya. Itu berdasarkan lapangan. Beberapa setahun yang lalu ada mahasiswa dari Stikes Widya Husada, grupnya Unpad juga itu tiba-tiba ngetuk-ngetuk pintu, menanyakan kepada kita mereka sedang melakukan penelitian lapangan. Itu seperti itu, teman-teman. Yang kedua, penelitian berdasarkan kepustakaan. Nah, ini biasanya orang akuntansi ini adanya di sini nih, teman-teman nih. Penelitian menggunakan literatur seperti buku, jurnal, dokumen resmi gitu ya, laporan keuangan, laporan tahunan, sustainability reporting. Nah, itu banyak banget tuh namanya penelitian kepustakaan. Ini bisa diambil dari macam-macam ya, dari buku, dari artikel-artikel, dari website, dari macam-macam, banyak banget itu. Tinggal kita mau atau tidaknya saja mengambil data tersebut atau apa. Sekarang ada Bloomberg dan yang lainnya ya. Nah, ini banyak. Contohnya misalnya penelitian-penelitiannya akuntansi ngomongin tentang nilai perusahaan, ngomongin tentang environmental social governance. Ini biasanya diambil dari data-data sekunder atau penelitian kepustakaan gitu ya. Oke, selanjutnya eh, penelitian laboratorium. Ini penelitian dilakukan di laboratorium dengan kontrol tertentu. Biasanya ini dilakukan oleh eh, ahli-ahli yang akan meneliti sesuatu yang dibutuhkan, yang membutuhkan laboratoriumnya gitu. Apa sih? Oh, contoh misalnya penelitian pertanian ya, yang tadi ya, yang dari IPB gitu ya. Gimana saya mengatur apa pengaruh cahaya eh, terhadap tanaman jagung misalnya kayak gitu ya, Mbak, yang tadi di IPB. Kemungkinan pernah melakukan yang berdasarkan penelitian laboratorium. Oke, selanjutnya ada penelitian berdasarkan waktu. Ada yang namanya cross section. Nah, cross section itu data dikumpulkan pada waktu tertentu. Jadi contoh misalnya kita mau melihat tentang survei kepuasan pelanggan atau survei mahasiswa di akhir semester. Nah, itu kan ada periodenya ya. Berarti waktunya satu tapi terdiri dari beberapa orang gitu ya. Terdiri dari beberapa narasumber atau apa responden gitu ya. Terus yang kedua ada longitudinal research. Ini biasanya datanya dikumpulkan secara berulang dalam jangka waktu tertentu untuk melihat perkembangan atau perubahan gitu ya. Contoh misalnya eh, penelitian perkembangan literasi keuangan mahasiswa selama 4 semester. Berarti semester 1 kita cek, semester 2 kita cek, semester 3 kita cek, semester 4 kita cek gitu. Gimana sih ya rasanya
ada perkembangan dong gitu kan ya, itu seperti itu. Ya. Lalu ada penelitian tentang ex post facto. Ini adalah penelitian yang meneliti hubungan sebab akibat setelah peristiwanya terjadi gitu ya. Contoh ini misalnya mau melihat tentang meneliti perbedaan prestasi belajar si si apa anak SMA sama anak SMK. Contohnya seperti itu. Ya atau meneliti pengaruh gizi masa kecil terhadap prestasinya saat SMP. Kita mau tahu gitu ya. Biasanya nih waktu kecilnya seperti apa sih? Mana apa saja. Ya ampun, ini baru tempat dan waktu aja udah panjang ya. Oke, penelitian berdasarkan bidang. Ya, ada penelitian berdasarkan akademik atau pendidikan gitu. Ini biasanya berdasarkan penelitian yang berbasis apa? Pendidikan, mau melihat efektivitas metode pembelajaran berbasis proyek di di siswa SMA. Nah, ini kebetulan saya ada penelitian bareng sama mahasiswa Maksi. eh, kita mau meneliti tentang eh, penelitian akuntansi berdasarkan menggunakan akuntansi komik di SMK. Ini saya mau tahu gimana sih, karena akuntansi itu kadang-kadang selalu dibilangnya susah, susah, susah gitu ya. Sebenarnya kan nggak juga ya. Dan di S2 ini teman-teman ya jangan sampai menciutkan niatnya untuk kuliah di magister akuntansi itu tidak ada hitung-hitungannya yang membuat laporan keuangan. Enggak, kita tuh menganalisis laporan keuangannya gitu. Jadi jangan sampai takut nih. Setahu saya, sepengalaman saya waktu saya kuliah S2 gitu ya. Orang-orang yang kuliah S2 itu saya itu hanya 11 orang di dalam kelas. Sementara yang MM itu hampir 40 atau 45. Setelah saya tanyakan kenapa alasannya nggak mau ngitung. Saya bilang, wah salah. Akuntansi yang untuk S2-nya nggak ngitung gitu ya. Jadi eh, itu seperti itu teman-teman. Lanjut lagi nih. Ke profesional. Ini berdasarkan bidang profesi keilmuannya. Contoh misalnya tadi ada bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang hukum, bidang teknik gitu ya. Itu masing-masing penelitiannya kan berbeda-beda ya. Ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif, terus misalnya hukum kualitatif, terus misal seperti itu ya. Lalu ada institusional, ini berdasarkan lembaga pelaksananya. Biasanya siapa tuh? Misalnya universitas gitu kan ya. Kalau lembaga itu kan terus pemerintah gitu, industri, LSM, internasional gitu itu masing-masing. Oke, terus berdasarkan tingkat eksplanasi, ada penelitian deskriptif, ada penelitian komparatif, lalu ada penelitian asosiatif. Kalau yang deskriptif ini hanya menggambarkan fenomena tanpa mencari hubungan, menceritakan. Oke, contoh apa? Penelitian tentang tingkat literasi keuangan mahasiswa. Ya, ya, diceritakan semuanya. Kalau komparatif membandingkan, ya membandingkan. Semalam itu mahasiswanya saya itu akan membandingkan penentuan harga berdasarkan biaya antara perusahaan restorannya di Indonesia dengan perusahaan yang ada di Jepang. Nah, seperti itu. Jadi mau membandingkan. Berarti saya bilang ini bisa kualitatif atau tambah kuantitatif. Kuantitatifnya menggunakan uji beda gitu ya. Kualitatifnya itu berarti ada bertanya kepada narasumber gitu. Ya. Oke, yang selanjutnya berdasarkan eksplanasi itu adalah asosiatif. Nah, ini sering banget yang kita lakukan teman-teman mau menganalisis hubungan antar variabel. Pengaruh X terhadap Y, pengaruh X1, X2 terhadap Y gitu ya. Nah, itu biasanya penelitian-penelitian akuntansi itu adanya di sini, adanya di ranah asosiatif dan komparatif, teman-teman. Jarang banget yang namanya deskriptif gitu ya. Oke, lanjut lagi berdasarkan apa nih fungsinya, berdasarkan fungsinya. Perlu mengetahui ya. Yang keduanya need to do, perlu dilakukan atau tindakan. Yang ketiganya need
To choice berarti perlu memilih atau pengambilan keputusan. Oke, contoh misalnya need to do, perlu mengetahui. Ini perlu mengetahui ini apa sih? Tujuannya biasanya untuk memperoleh pengetahuan baru, memperluas wawasan, atau memahami fenomena secara mendalam gitu. Lebih ke teoritis, ini tidak melakukan tindakan yang apa, yang praktis gitu ya. Contohnya apa sih? Pengetahuan, penelitian tentang pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku menabung, misalnya gitu. Atau kita mau tahu studi tentang sejarah perkembangan akuntansi Indonesia, misalnya kayak gitu ya teman-teman. Itu yang need to know, itu perlu mengetahui gitu. Selanjutnya need to do, ya ini perlu dilakukan atau tindakan. Nah ini tujuannya apa sih? Untuk memecahkan masalah praktis atau menghasilkan solusi yang bisa langsung diterapkan. Ini biasanya lebih aplikatif, sering berbentuk penelitian terapan. Jadi kemarin kita tuh ada audit ya dari apa audit mutu internalnya di Unpam gitu, menyarankan kepada kita karena dosen-dosen kita ini karena akuntansi ini jarang melakukan terapan gitu, maka kita disarankan untuk melakukan penelitian terapan gitu. Berarti ini saya melakukan penelitiannya berdasarkan fungsinya, need to do gitu ya. Contohnya apa sih? Eh, Riset misalnya efektivitas pembelajaran daring misalnya di magister akuntansi, pembelajaran daring akuntansi di magister akuntansi dalam meningkatkan pemahaman siswa. Contoh misalnya kayak gitu ya. Lebih lebih aplikatif lah atau yang nanti akan eh, saya lakukan dengan mahasiswa semester berarti yang sekarang semester 4 gitu ya tentang tadi pembelajaran yang ada di SMK. Pembelajaran menggunakan kartun, kartun akuntansi. Komik ya, komik akuntansi. Oke, selanjutnya adalah need to choice-nya adalah bagaimana cara mengambil keputusannya. Ini penelitian ini tujuannya apa? Biasanya ini untuk memberikan dasar dalam pengambilan keputusan. Ini untuk individu, penelitian individu, organisasi atau pemerintah gitu ya. Biasanya penelitiannya apa? Komparatif atau evaluatif gitu. Membandingkan misalnya nih, membandingkan kinerja bank syariah dengan bank konvensional ketika kita mau memutuskan investasi gitu ya. Atau misalnya kalau kita mau membuat restoran, kita melakukan studi kelayakannya gitu, visibility-nya dan segala macamnya itu dipelajari. Jadi eh, pada intinya kalau need to know itu fokus pada pengetahuan gitu ya, teman-teman biasanya ada di situ gitu ya. Need to do itu fokus pada aksi gitu ya, dan solusinya jelas gitu, ketahuan atau need to choose ini adalah fokus pada pengambilan keputusan. Itu jenis-jenis penelitian berdasarkan fungsinya. Oke, satu lagi nih. Teman-teman, masih ada nih? Masih konsentrasi nggak? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu Lia. Masih, Ada Bunda. Bu. Masih, Ini Bu. udah 10 menitan lagi ya. Luar Siap. biasa nih. Iya, Oke, Bu. sekarang berarti yang terakhir tentang dari jenis penelitian itu berdasarkan metode. Oke, berdasarkan metodenya. Jenis penelitian berdasarkan metodenya gitu ya. Ada kualitatif gitu ya, ada kuantitatif dan ada mixed method ya. Ini tadi tergantung dari kepemahamannya teman-teman. Nanti teman-teman bisa pilih nih. Saya terus terang saya adalah orang kuantitatif, kuantitatif banget ya. Lalu contoh misalnya kalau yang kenal dengan Pak Andang Ruhyat, dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Unpam, beliau juga adalah dosen di Magister Akuntansi juga, beliau itu ahlinya kualitatif, teman-teman. Beliau lulusan dari Trisakti, kebetulan kami sama-sama lulusan Trisakti gitu ya. Saya, Bu Iin, Bu Nofri, Bu Dian itu, Pak Dr. Sugi, Pak Dr. Suripto nanti yang akan mengajar teman-teman itu rata-rata adalah dari lulusan S3 akuntansinya Trisakti, teman-teman. Nah, di antara kami ini yang kuantitatif
Itu ada saya, Bu Nopri, Bu Dian, dan Bu Iin, misalnya Pak Sugi. Sementara pandang ini adalah kualitatif. Jadi nanti teman-teman nggak usah khawatir. Atau Pak Doktor itu mix method. Jadi ada yang ahlinya kuantitatif, ada yang ahli kualitatif, dan ada mix method gitu ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kualitatif? Ini fokusnya, kalau kualitatif ini fokus pada pemahaman makna, proses, sama fenomena secara mendalam gitu. Nanti saya berikan contoh apa tentang penelitian kualitatif eh, akuntansi cinta. Nah, judulnya akuntansi cinta pada soto Bangkong, ya. Itu detail banget tuh menceritakan tentang akuntansi cinta pada saat atau pada restoran soto Bangkong. Kalau teman-teman nanti bisa ngelihat itu judulnya sih kualitatif ya. Lalu ada yang kuantitatif. Ini menggunakan angka-angka, statistik, biasanya melakukan uji hipotesis, ya. Ada bantuan SPSS, EVIUS, SEM, dan seterusnya gitu ya. Banyak banget nih. Rasanya teman-teman yang kuantitatif ini ya sudah tahu judulnya. Kalau ada kata-kata, misalnya ada kata-kata pengaruh, X1 pengaruh, pengaruh apa? Yang paling gampang waktu di S1 misalnya, pengaruh leverage dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Nah, itu kuantitatif. Pengaruh manajemen risiko dan tata kelola terhadap kinerja keberlanjutan. Nah, itu adalah kuantitatif gitu ya. Nah, dan lalu yang ketiga ini adalah mix method campuran. Saya pernah mementori eh, mahasiswa S3-nya di Unpak Universitas Pakuan mengambil manajemen keuangan karena kebetulan saya juga mengajar manajemen keuangan. Itu manajemen keuangannya mix method. Ya, pertama melakukan kuantitatif dulu, ya, eh, apa menguji hipotesisnya. Setelah hipotesisnya teruji gitu ya, baru melakukan diskusi FGD dengan para ahli. Betul nggak sih dengan yang hasil dari penelitian kuantitatif itu secara lapangannya, secara praktisnya, secara nyatanya di dunia perusahaan itu seperti itu tidak gitu. Itu yang dilakukan waktu saya mentoring mahasiswa S3-nya Unpak. Jadi teman-teman nanti bisa pilih ya, dimulai ya dari eh, berdasarkan tempat, mau penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan atau penelitian laboratorium gitu ya. Kalau akuntansi rasanya hanya dua palingan ya, lapangan atau kepustakaan. Yang selanjutnya berdasarkan waktu, ada berdasarkan cross section atau longitudinal atau ex post facto. Ya. Lalu berdasarkan bidangnya bisa bidang pendidikan, bisa profesional gitu ya, atau institusional. Nah, ya, ada akademik gitu yang tadi ya. Ada berdasarkan kalau profesional itu berdasarkan keilmuan, ekonomi, akuntansi gitu ya. Berdasarkan tingkat eksplanasinya, deskriptif kah, komparatif kah, atau asosiatif. Nah, di akuntansi biasanya komparatif sama asosiatif. Lalu berdasarkan fungsinya, I need to know atau need to do atau need to choice. Selanjutnya, berdasarkan metodenya bisa metode kualitatif, kuantitatif atau mixed method. Oke, teman-teman, luar biasa banget ya. Lanjut satu lagi deh, Pak Andri. Apa lagi ya, coba. Oke, itu tadi ya ada fungsi penelitian tadi ya ada satu dua tiga ada satu dua tiga. Lanjut Pak, itu pohonnya saja sih. Itu yang pertama itu kan tentang metode kuantitatif tadi sudah dijelaskan. Jadi
Yang dimaksud di sini adalah kalau need to know itu apa saja sih yang masuknya? Oh, ada quanti, quali, mixed method gitu ya. Kalau need to do ini apa aja sih? Ada research and development, ada action research sama operating research. Kalau yang need to choice ini apa aja? Ada evaluating research, ada policy research. Itu teman-teman yang dimaksud. Lanjut Pak, satu lagi. Oke, satu lagi ya. Satu lagi ya. Sebelum makan siang nih teman-teman. Sedikit lagi. Oke, saya agak cepat aja. Ngomongin tentang penelitian kuantitatif berdasarkan survei. Ya, berdasarkan survei ini biasanya menggunakan kuesioner, wawancara terstruktur biasanya ya, angket untuk mengumpulkan data dari responden. Biasanya karakteristik datanya dikumpulkannya berdasarkan cross-seksional atau beberapa kali yang tadi yang saya sebutkan longitudinal itu gitu ya. Contohnya apa saja? Misalnya survei literasi keuangan mahasiswa magister akuntansi di beberapa universitas. Misalnya Universitas Pamulang dan universitas yang lain-lainnya itu kuantitatif survei. Lalu kalau kuantitatif eksperimen ini berdasarkan dengan memanipulasi variabel bebas atau mengontrol variabel lainnya untuk mengetahui pengaruh terhadap variabel terikatnya. Ini menguji hubungan sebab akibat. Contohnya eh, efektivitas menguji efektivitas metode pembelajaran berbasis proyek dibandingkan dengan metode ceramah. Ini seperti apa nantinya? Itu yang eksperimen. Jadi diuji coba. eh, Biasanya ada beberapa kelompok eksperimen gitu ya. Terus ada perbedaannya kalau yang survei itu mengumpulkan data apa adanya gitu ya. Kalau yang eksperimen itu ada perlakuan atau memanipulasi variabel dengan melihat sebab akibatnya. Selanjutnya yang kualitatif ada etnografi ya. Ini biasanya fokus untuk menggambarkan atau memahami pola hidup, budaya, nilai serta interaksi sosial suatu kelompok gitu ya. Contoh misalnya penelitian tentang budaya kerja pegawai gitu di Universitas Pamulang misalnya seperti itu. Terus ada fenomenologi. Fenomenologi ini memaknai pengalaman hidup individu terhadap suatu fenomena. Cirinya ini menggali pengalaman subjektif si responden melalui wawancara yang dalam gitu ya, intens gitu. Apa sih misalnya pengalaman mahasiswa pertama kalinya menggunakan daring waktu kemarin kita COVID ya itu kita mau tahu lebih detailnya lagi gitu berarti kan kita harus beberapa kali. Terus ada yang namanya case study. Ini studi kasus biasanya ini apa? Penelitian yang mendalam terhadap satu kasus ya atau peristiwa bisa jadi peristiwanya yang dialami oleh individu atau kelompok gitu ya. Biasanya menggunakan sumber data, bisa dokumen, bisa wawancara, bisa observasi gitu ya. Contoh kita mau tahu studi kasus bagaimana pengelolaannya Universitas Pamulang. Kita mau tahu seperti apa sih ngelola Universitas Pamulang ya. Oke, terus apa fenomenologis tadi udah ya. Terus ada lagi apa lagi tadi? Naratif ini 1 menit lagi. Oke, siap. Naratif ini menyusun kisah hidup atau pengalaman seseorang menjadi narasi. Jadi biasanya kita wawancara ya mendalam untuk menggali hidupnya. Ini ketua yayasan kita pernah pernah atau beberapa kali diwawancara secara mendalam dan dibuatkan bukunya. Ini ngomongin tentang naratif. Oke, teman-teman, karena ini saya liatin di Zoom ini di kepalanya sudah ada kepulan asap, nah, lapar.
Mas Budiono, semoga Unpam ada S3 akuntansi, amin, gitu ya. Jadi untuk pembukaan dari metode penelitian, metodologi penelitian dari saya cukupkan hari ini, teman-teman. Nanti kita lebih dalamnya lagi di kelas. Insya Allah, mahasiswa semester 1 ini akan ketemu saya di mata kuliah pelaporan korporat, gitu ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Dian. Baik, terima kasih Bu Dokter Lia untuk pemaparannya yang sangat komprehensif. Baik, sepertinya sudah ada bunyi-bunyi ya dari perutnya, maka dari itu kita masuk sesi isoma. Silakan rekan-rekan mahasiswa untuk istirahat dulu, nanti kembali ke Zoom jam 13.20. 13.20 ya, teman-teman semua. Nah, untuk istirahat. Oke, Bu. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Bu. Makasih, Bu. Baik, Bu. Makasih. Makasih, Bu. Ada? Ada. Waalaikumsalam. Aman. Ayo. Mau udah jalan belum?